Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspanggrani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang data. Nah, di sini masih ada sangkut pautnya dengan materi sebelumnya, dengan data ini. Nah, di sini data. Apa sih definisi data? Definisi data itu himpunan data atau dataset, kumpulan dari objek dan atribut. Nah, atribut ini merupakan karakteristik atau sifatnya dari suatu objek. Nah, contohnya itu seperti warna mata, suhu, dan lain sebagainya. Terus atribut juga dikenal sebagai variabel, trait, karakteristik atau fitur. Nah, di sini perbedaan antara atribut dan objek. Sedangkan atribut itu horizontal, objek itu vertikal. Horizontalnya ke samping, vertikalnya ke bawah. Nah, berdasarkan tipe nilai yang diterima atau domainnya, atribut dapat dibedakan. Nah, di sini ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada atribut kategorikal atau kategorical atribut. Nah, di sini itu domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Nah, contohnya itu jenis kelamin, status, dan pendidikan. Nah, di mana jenis kelamin itu kan ada dua, laki-laki dan perempuan, jadi L dan P. Domain status itu ada menikah sama belum menikah, dan domain pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada atribut numeric atau numeric atribut. Nah, di sini yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya itu umur dan gaji. Domain umur sama domain gaji bilangannya real, positif. Jadi berupa kayak angka gitu. Kayak umurnya berapa? 30 ya 30 gitu tulis. Sedangkan gajinya contohnya 5 juta, 4 juta. Jadi benar-benar real. Atribut numeric dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interval sama rasio. Nah, interval itu mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contohnya tanggal, suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. Nah, di sini ada rasio. Dalam atribut jenis ini baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Selanjutnya, atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu atribut discrete dan atribut continue. Nah, atribut discrete itu yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya kode, jumlah, atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Sedangkan atribut continue itu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut, contohnya suhu, ketinggian, atau berat. Data dengan jumlah dimensi kecil mampu kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut course of dimensionality. Nah, untuk itu pada tahap processing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Yang kedua ada sparsity. Untuk beberapa set, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Nah,
Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Yang ketiga ada resolution, sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Nah, pola dalam data tergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik, tidak ada perbedaan atau halus. Nah, pola mungkin tidak akan kelihatan jika resolusi terlalu kasar. Pola juga akan hilang. Yang keempat ada record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing berdiri dari suatu set atribut yang termasuk. Nah, di sini ada tipe-tipe dari record data. Yang pertama ada data matrik, yang kedua data dokumen, yang ketiga ada data transaksi. Yang pertama data matrik. Data matrik itu memiliki himpunan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang juga dinyatakan dalam matrik N, X, M terdiri N barisan dalam M kolom. Nah, yang kedua ada data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau trem. Tiap trem merupakan atribut dari vektor tersebut. Nah, yang selanjutnya ini data transaksi. Nah, di mana tiap transaksi merupakan salah satu set item. Contoh jumlah pembelian seorang pelanggan pada toko kelontong. Yang kelima ada data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau eigen yang termasuk dalam data graph, yang node-nya adalah HTML, links dalam www, dan struktur molekul. Nah, yang keenam ada data terurut atau ordered data, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomics, Winse data, atau spatial temporal data. Yang kedua ada bias, suatu variabel dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengukuran antara main dan nilai kuantitas yang diketahui. Nah, yang ketiga ada precision. Nah, kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama satu dengan yang lain. Yang keempat ada akurasi. Nah, kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.